Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Sifa yang akan menjadi moderator pada sesi kita hari ini. Materi yang akan kita bahas. Materi yang pertama ada besaran dan satuan dalam radiologi yang akan dijelaskan oleh dua teman saya, Aidin dan Edi. Dalam radiologi, besaran dan satuan sangat penting untuk pemahaman dan komunikasi mengenai parameter yang diukur. Berikut adalah pengertian besaran dan satuan dalam konteks radiologi. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dalam radiologi. Terdapat berbagai besaran yang isinya mencakup 1. Radiasi. Contohnya adalah dosis radiasi yang diterima oleh pasien saat melakukan pemeriksaan radiologi. 2. Energi. Merupakan kemampuan radiasi untuk memproduksi efek seperti pembentukan gambar. 3. Intensitas radiasi. Ukuran seberapa kuat radiasi yang dipancarkan atau diterima. Beberapa satuan yang umum digunakan antara lain 1. Gray, GY. Ini dosis radiasi yang diterima oleh jaringan biologis. 2. Sievert, SV. Digunakan untuk mengukur efek biologis dari radiasi dengan mempertimbangkan jenis radiasi dan sensitivitas jaringan. 3. Becquerel, BG. Satuan yang digunakan untuk mengukur aktivitas radioaktif. 4. Coulomb per kilogram, C per kg. Digunakan untuk mengukur exposure radiasi dalam radiasi ionisasi. Dengan pemahaman yang jelas tentang besaran dan satuan ini, tenaga medis dapat melakukan diagnosa dan pengobatan dengan lebih baik serta menjaga keselamatan pasien dari paparan radiasi yang berlebihan. Selanjutnya, materi yang kedua ada kelistrikan yang akan dijelaskan oleh Michelle. Materi tentang kelistrikan. Yang pertama, dasar kelistrikan dan arus listrik terbagi menjadi 3, yaitu arus listrik, tegangan, dan resistensi. Yang kedua, ada generator tegangan tinggi untuk menghasilkan sinar X. Yang ketiga, ada transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Dan yang keempat, ada tabung sinar X, yaitu perangkat utama untuk mengubah energi listrik menjadi sinar X. Yang kelima, ada kapasitor dan penyimpanan energi, digunakan untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik dengan cepat. Yang keenam, ada pengendalian dan proteksi listrik, digunakan untuk mencegah kerusakan pada peralatan atau potensi bahaya bagi pengguna, serta mencegah kebocoran listrik. Yang ketujuh, adanya radiasi elektromagnetik dan sinar X, dihasilkan dari interaksi antara elektron berenergi tinggi dan logam dalam tabung sinar X. Yang kedelapan, konveksi energi dalam MRI, bekerja dengan prinsip resonansi magnetik untuk dapat menghasilkan gambar. Yang kesembilan, efisiensi energi dan pemeliharaan, digunakan untuk pertimbangan dan pemeliharaan rutin terhadap sistem kelistrikan. Dan yang terakhir, pengukuran dosis radiasi, diukur dengan perangkat dosimeter yang bergantung pada energi listrik lalu diubah menjadi energi radiasi dalam tabung sinar X. Selanjutnya, yang ketiga, materi kemagnetan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemagnetan dalam radiologi terutama digunakan dalam teknik magnetic resonance image atau disebut MRI yang memanfaatkan medan magnet kuat untuk menghasilkan gambar detail dari bagian dalam tubuh tanpa menggunakan radiasi. Fungsi kemagnetan dalam radiologi. Yang pertama, ada pencitraan jaringan lunak. MRI sangat baik untuk menggambarkan jaringan lunak seperti otak, otot, dan organ dalam. Yang kedua, deteksi penyakit. MRI digunakan untuk mendeteksi tumor, stroke, cedera, dan gangguan lainnya. Yang ketiga, ada tanpa radiasi. Berbeda dengan CT scan, MRI tidak menggunakan radiasi ionisasi menjadikannya lebih aman. Jenis kemagnetan. Yang pertama, ada ferromagnetik, material yang sangat responsif terhadap medan magnet seperti besi harus dihindari dalam ruangan MRI karena bisa mengganggu pencitraan. Yang kedua, ada paramagnetik, material yang sedikit responsif seperti oksigen yang dapat meningkatkan kontras gambar. Yang ketiga, diamagnetik, material yang menanggapi medan magnet dengan menentang seperti tubuh manusia yang memungkinkan MRI bekerja dengan baik. Yang keempat, superparamagnetik, material dengan respons magnetik kuat pada partikel kecil digunakan dalam zat kontras MRI. Secara singkat, kemagnetan dalam radiologi membantu MRI untuk menciptakan gambar tubuh yang jelas tanpa resiko radiasi.
Dan yang terakhir, materi gelombang dan cahaya yang akan dijelaskan teman saya Fadila. Gelombang dan cahaya. Gelombang dalam radiologi dibagi menjadi dua, yaitu gelombang suara dipancarkan ke dalam tubuh dan pantulanya ditangkap untuk membentuk gambar organ dalam. Kemudian gelombang magnetik digunakan dalam MRI guna menghasilkan gambar yang sangat detail dari organ lunak tubuh. Kemudian sinar X memiliki kemampuan menembus jaringan tubuh dengan tingkat yang berbeda, sehingga menghasilkan bayangan pada film atau detektor.